Ada beberapa bagian dalam matrik HOQ. Yang pertama adalah Voice of Customer. Voice of Customer merupakan daftar kebutuhan customer yang kita peroleh dari hasil pengambilan data dari lapangan. Dimana sebelumnya kita sudah pelajari, sudah bahas mengenai identifikasi kebutuhan konsumen. Nah, di sana kita melakukan pengambilan data kepada customer, baik melalui wawancara, kuesioner, kemudian product klinik, focus group discussion dan lain sebagainya, observasi, yang kemudian data itu diolah menggunakan teknik-teknik statistik gitu ya. Kalau kita menggunakan kuesioner, kemudian setelah itu kita pastikan datanya sudah valid, sudah reliable, maka data itu kita ambil, kita masukkan ke dalam matrik HOQ dan kita masukkan ke dalam kolom Voice of Customer. Nah, di sebelah Voice of Customer ada juga yang namanya kolom Important Rating. Nah, Important Rating ini adalah skala tingkat kepentingan dari beberapa daftar Voice of Customer yang kita isikan tadi. Kemudian masing-masing customer diminta untuk menilai dari sekian kebutuhan tersebut berapa tingkat kepentingannya. Biasanya diberikan nilai 1 sampai 5 menggunakan skala Likert. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah technical requirement. Technical requirement ini merupakan daftar kebutuhan teknis yang harus dilakukan oleh tim pengembang dalam rangka memenuhi sejumlah kebutuhan customer tersebut. Sebagai contoh, misalkan customer menginginkan produk minuman, ya, minuman air mineral. Air mineralnya bersih, tidak berbau, bersih, bening dan tidak berbau. Nah, apa saja kebutuhan teknis yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan air yang bersih, bening dan tidak berbau tadi? Misalkan perusahaan perlu melakukan penambahan peralatan, ya, alat filter misalkan filternya perlu ditambah supaya air yang masuk ke dalam proses itu keluarannya dapat lebih bersih. Kemudian yang kedua, sumber air juga harus lebih tingkat keasamannya, misalkan basanya itu memiliki ukuran-ukuran tertentu yang supaya hasilnya tidak pas di lidah customer, tidak berbau dan juga tidak keruh. Nah, ini yang disebut dengan technical requirement. Nanti technical requirement itu ada yang isinya berupa komponen produk, tetapi ada juga yang non komponen. Sebagai contoh, misalkan perusahaan perlu melakukan peningkatan skill SDM supaya dalam proses filterisasinya atau dalam proses pengukuran keasamannya SDM-nya sudah mumpuni, sudah memahami. Nah, ini yang disebut dengan technical requirement. Jadi masih bersifat global. Jadi di technical requirement ini tidak bicara mengenai komponen produk, bukan hanya komponen produk, tapi keseluruhan. Ya. Kemudian ada bagian tengah ini ada yang disebut dengan relationship. Relationship ini adalah bagian yang menjelaskan tentang hubungan antara voice of customer dan juga technical requirement. Di antara daftar voice of customer, bagian mana yang berkorelasi dengan bagian tertentu dari technical requirement. Dan di bagian relationship ini ada yang disebut dengan nilai kekuatan. Nilai kekuatannya ada tiga macam, yaitu kuat,
menengah, dan juga lemah. Apabila hubungannya kuat, maka diberikan nilai 9. Apabila hubungannya lemah, diberikan nilai 3. Dan apabila hubungannya menengah, diberikan nilai 3. Apabila hubungannya lemah, diberikan nilai 1. Nah, nilai-nilai ini nanti akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bagian technical requirement mana yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian di sebelah kanan ada customer competitive evaluation. Customer competitive evaluation ini di sini menunjukkan bagian penilaian customer yang membandingkan antara produk yang kita kembangkan dengan produk pesaing. Nah, biasanya customer akan membandingkan produk yang kita kembangkan dengan produk pesaing dengan menggunakan acuan parameternya adalah voice of customer-nya. Misalkan tadi mengenai kejernihan air yang misalkan bersih, bening, kemudian juga tidak berbau. Nah, produk kita seperti apa kejernihannya, produk pesaing seperti apa. Jadi tiap-tiap poin dibandingkan dan diberikan nilai. Biasanya penilaiannya menggunakan skala Likert, yaitu 1 sampai 5. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan data komplain. Nah, ini juga kalau data komplain itu ada, maka dapat dimasukkan dalam matrik HOKI. Nah, bagian lainnya adalah competitive technical assessment. Competitive technical assessment ini hampir sama dengan customer competitive evaluation, tetapi bedanya untuk competitive technical assessment ini yang menilainya adalah bukan customer tapi tim pengembang, dan yang dinilainya adalah technical requirement-nya atau kebutuhan teknisnya. Jadi tim pengembang akan melakukan evaluasi membandingkan antara kemampuan teknis perusahaan dengan kemampuan teknis pesaingnya. Misalkan kalau perusahaan masih memiliki kekurangan dalam proses dalam jumlah mesin filter, maka akan dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya bagaimana jumlah mesin filternya. Lebih banyakkan mana? Lebih bagusan mana? Begitu juga tentang skill SDM-nya. Maka peer to peer, poin per poin akan dibandingkan. Tetapi yang dibandingkannya adalah technical requirement-nya. Kemudian di bagian paling bawah di sini ada operational goal atau target. Target ini isinya adalah target dari tiap-tiap technical requirement. Perusahaan memiliki target berapa banyak, target speknya, kualitasnya berapa untuk tiap-tiap technical requirement. Nah, contoh tadi akan melakukan pengadaan mesin filter sebanyak 1 unit. Nah, itu adalah targetnya. Kemudian column weight. Nah, column weight ini nanti yang merupakan hasil kalkulasi atau perhitungan antara relationship yang memiliki nilai 9, 3, dan 1 dengan co-relationship. Column weight ini adalah hasil perhitungan antara relationship dan important rating. Karena yang memiliki nilai ini hanya 2. Important rating yang merupakan skala Likert hasil penilaian customer, dan juga relationship yang merupakan analisis hubungan kuat, menengah, dan lemah yang memiliki nilai 9, 3, dan 1. Nah, ini merupakan nanti akan dikalkulasi dan diberikan bobot dari tiap-tiap technical requirement mana yang memiliki bobot paling tinggi. Nah, sekarang siapa yang memberikan perhitungan dan penilaian ini? Yang memberikan perhitungannya adalah tim pengembang, karena yang mengetahui secara mendetail mengenai relationship-nya adalah tim pengembangnya. Nah, satu lagi yang paling atas di sini ada co-relationship. Ini merupakan atap. Nah, inilah ciri khas dari HOKI. Kenapa HOKI disebut House of Quality? Karena salah satu ciri khasnya memiliki atap yang menyerupai rumah dan memiliki bagian-bagian lain yang seperti rumah, gitu ya. Nah, co-relationship di sini berisi mengenai hubungan positif, negatif antar tiap-tiap technical requirement. Apa maksud dari hubungan co-relationship ini? Nanti akan kita jelaskan di contoh berikutnya supaya lebih jelas mengenai co-relationship. Adapun mengenai penjelasan dari tiap-tiap bagian tadi, teman-teman bisa baca
di penjelasan Aoki di sini saya sudah kasih penjelasan mengenai voice of customer itu apa, kemudian technical requirement apa, relationship apa, dan seterusnya. Nanti silahkan dipelajari. Nah, untuk correlationship sedikit. Tadi correlationship adalah bagian matrik yang menjelaskan hubungan antara technical requirement atau antara house atau item house itu tadi adalah maksudnya technical requirement. Jadi kalau kita balik lagi ke matrik Aoki, technical requirement ini kalau dalam matrik Aoki dinamakan sebagai how-nya. How itu bagaimananya, apa saja yang perlu dilakukan, gitu ya. Sedangkan voice of customer dalam Aoki dinamakan sebagai what, atau apa saja yang dibutuhkan oleh customer. Jadi voice of customer atau customer requirement dinamakan sebagai what dalam Aoki, sedangkan kalau technical requirement dinamakan sebagai how-nya. Correlationship itu nanti memberikan penilaian mengenai technical requirement. Penilaian di sini nanti ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah positif, strong positif, negatif, dan strong negatif. Nah, maksud positif, strong positif di sini artinya hubungan antara technical itu cenderung positif atau saling mendukung, ya. Contoh misalkan ketersediaan mesin filter. Ketersediaan mesin filter akan berhubungan positif dengan bahan baku air, ya. Bahan baku air akan berhubungan positif dengan mesin filter. Jadi kalau kita melakukan pengadaan mesin filter, maka bahan baku air yang kita siapkan, yang kita uji, itu akan menghasilkan keluaran yang lebih baik, gitu ya. Kalau yang negatif atau strong negatif, artinya hubungan antara technical itu cenderung tarik-menarik atau berlawanan. Nah, contoh lain misalkan saya ingin ke otomotif, coba ya kita ke otomotif. Kalau yang positif misalkan ada satu kendaraan roda 2. Di sana pengembangannya adalah menambahkan cc. Nah, penambahan cc akan berhubungan positif dengan kecepatan, atau perubahan jenis material yang tadinya materialnya bobotnya berat dengan yang lebih ringan akan berhubungan dengan konsumsi BBM. Kenapa berhubungan konsumsi BBM? Karena dengan materi